Wah, Fairy Tales. Alkisah hiduplah seorang ratu yang sangat cantik bernama Fiona. Dia begitu bangga akan kecantikannya. Sang ratu menghabiskan waktunya untuk menyisir rambutnya yang berkilau dan terus-menerus mengganti gaunnya yang paling mewah. Jelas sekali raja akan memberikan semua kebaikan hatinya kepada seorang wanita cantik sepertiku. Namun raja sibuk dengan banyak hal lain. Dia tak bisa menghabiskan seluruh waktunya bersama Fiona, membuat sang ratu sangat kecewa. Cukup, aku sibuk sekali dengan urusan pemerintahan, diplomasi dan banyak hal lainnya. Kau harus menghentikan ini, pergi saja keluar. Ratu Fiona memiliki kebiasaan buruk yang diketahui oleh semua orang, yaitu cemburu. Dia tidak akan pernah membiarkan pelayan yang dia anggap cantik tinggal di istana. Pengawal, kenapa dua pelayan ini ada di sini? Aku tidak ingin melihat mereka. Kirim mereka keluar, cepat. Fiona takut pelayan-pelayan itu akan mengambil tempatnya di hati raja. Yang mulia ratu, maafkan hamba. Tolong maafkan hamba. Banyak sudah pelayan dikirim keluar dari istana karena alasan yang konyol. Berani-beraninya kau cantik, dan itu tidak termaafkan. Tidak hanya itu, semua gadis cantik di ibu kota juga diusir oleh Fiona karena Fiona cemburu akan kecantikan mereka. Suatu hari, Ratu Fiona mendengar tentang bunga aneh. Pagi ini suamiku menemukan taman bunga yang indah di dekat hutan, putih seperti salju dan berkilau seperti kristal. Katanya bunga itu indah sekali. Dia mengatakan padaku untuk menunggu bunga itu mekar. Lalu dia akan membawa pulang untuk ditanam. Oh, kau sangat beruntung. Ratu. Berhenti di situ. Katakan, di mana taman bunga itu? Ayo jawab. Yang mulia cukup mengikuti tepi hutan sekitar 3 mil dan yang mulia akan melihatnya. Kalian boleh pergi sekarang. Sepertinya sang ratu baru menyadari bahwa istananya kosong. Kau? Iya, kau. Katakan padaku, kemana semua orang akhir-akhir ini? Yang mulia, ada desas-desus bahwa ada taman bunga yang sangat indah di tepi hutan. Begitulah yang hamba dengar dari orang-orang yang bercerita hari ini. Hanya dengan berdiri melihat bunga dan mencium aromanya, itu dapat membuat mereka merasa nyaman sepanjang hari. Setiap orang telah mengatur pekerjaan mereka dan pergi ke sana untuk menyendiri. Jangan bilang bahwa raja juga pergi ke sana. Yang mulia, raja telah mendengar berita itu dan segera pergi ke sana. Baik, dia berani meninggalkanku sendirian di sini. Baiklah, mari kita lihat apakah bunga-bunga itu bisa secantik aku. Sang ratu begitu penasaran. Sesampainya di taman itu, dia dan rombongannya dibuat terkagum-kagum dengan keindahan taman bunga yang menakjubkan. Cantik sekali. Sungguh luar biasa. Pengawal, potong semua bunga ini. Sungguh aneh, bunga-bunga itu mengeluarkan darah. Mereka juga mengeluarkan suara kesedihan yang membuat kepala Fiona sangat sakit. Makhluk terkutuk ini, bahkan setelah dipotong masih ingin menyakiti orang. Pengawal, bakar semuanya sampai habis. Fiona mengira bahwa api dapat membakar semuanya, tetapi ketika para pengawal baru saja membakar api, awan gelap datang. Hujan turun dan api pun padam. Sungguh makhluk terkutuk. Malam itu, ratu dan kedua putri kecilnya mengalami demam yang sangat tinggi. Tetapi tabib kerajaan tidak dapat menemukan penyebab dan cara menyembuhkannya. Yang mulia, penyakit ratu dan dua putri sangat istimewa. Saya tidak yakin tentang penyakit ini. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mencoba yang terbaik. Tabib itu memberi obat, tapi sang ratu tidak membaik. Padahal sang tabib telah melakukan yang terbaik. Dalam sakitnya, ratu bermimpi tentang seorang ibu yang bermain bersama anak-anaknya di rumput, di mana bunga-bunga aneh itu telah tumbuh. Mereka mengenakan gaun putih yang membuat wajah mereka semakin bersinar. Siapa kau? Tidakkah kau tahu, di kerajaan ini tidak ada yang boleh lebih cantik dari aku? Yang mulia ratu, ratusan tahun yang lalu, taman ini dirawat oleh seekor naga raksasa.
Dia sangat menyukai taman dan bunga-bunga itu sehingga dia menggunakan darahnya sendiri untuk menanamnya. Karena itu, bunga-bunga itu membawa darah naga yang merupakan makhluk suci dan juga mewujudkan bunga-bunga itu. Aku tidak peduli siapa mereka. Kenapa aku harus takut pada naga jelek itu? Pengawal, Iya, Yang Mulia. tolong selamatkan hidup kami. Tolong, kami akan segera pergi dari sini. Sang ratu tidak hanya tidak mau mengalah, tetapi juga tertawa jahat. Dia memerintahkan pengawal untuk menghukum mereka sampai mati. Pengawal, aku tidak mau melihat mereka lagi. Musnahkan mereka sekarang juga. Sekarang. Kau jahat, kami telah memohon, tapi kau tetap tidak mau melepaskan kami. Kau harus menerima akibatnya. Ratu terbangun kaget. Dia dikejutkan oleh teriakan para pelayan. Ya Tuhan, Ratu sangat mengerikan. Fiona berubah menjadi naga besar dengan sepasang sayap di punggungnya. Semakin dia berteriak, semakin istana menjadi panik karena nyala api yang keluar dari mulutnya. Kenapa aku berubah menjadi naga? Kenapa aku menyemburkan api? Kejadian apa yang sebenarnya tengah menimpaku? Apa yang terjadi padaku? Dia menatap dengan getir pada dua naga kecil yang merupakan putrinya. Putriku. Tiba-tiba dia ingat apa yang dikatakan wanita itu. Mungkin ini adalah ulahnya. Kau harus menerima akibatnya. Karena sangat sedih, mereka terbang ke tempat di mana bunga-bunga aneh itu tumbuh dan Ratu Fiona memberi perintah untuk memotongnya. Meskipun kau menyesali perbuatanmu, mereka tidak akan bisa dihidupkan kembali. Dalam hidup ini ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Karena kau menyakiti orang lain akibat obsesimu pada kecantikan, kau harus hidup dengan ragamu yang jelek ini selamanya. Selain itu, karena kau selalu cemburu pada orang lain, anak-anakmu juga akan mengalami nasib yang sama karena kesalahanmu. Hanya ketika seseorang merawatmu dengan tulus dan mengabaikan ragamu, kau dan anak-anakmu dapat kembali menjadi manusia lagi. Ratu Naga Fiona dan putri-putrinya terbang ke tempat yang jauh, di mana tidak ada seorang pun yang tinggal karena mereka terlihat sangat mengerikan, sehingga tidak ada yang ingin berada di dekat mereka. Mungkin kita harus tinggal di sini. Mereka tinggal begitu lama di sebuah gua besar dan harus selalu waspada karena terkadang ada orang yang datang dengan niat buruk. Hingga suatu hari seorang putri datang dan membawa karangan bunga yang sangat harum sebagai hadiah. Hai, aku Selena. Aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin berbicara. Bolehkah aku masuk? Kulihat anak-anakmu terluka. Dan kupikir aku bisa menolong kalian. Akankah Fiona kembali menjadi manusia? Mari kita cari tahu di episode berikutnya bersama Wa Fairy Tales.